dengan judul Memahami Penilaian Dampak Bencana. Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu pada pemateri pertama yaitu Nur Fadila Eliza Putri, pemateri kedua Anissa Rizky Rahmadani, dan pemateri ketiga saya sendiri. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Dampak dan penilaian bencana. Satu, dampak bencana. Bencana dapat memberikan dampak yang luas dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak utama bencana antara lain: 1. Korban jiwa dan luka-luka. 2. Kerusakan infrastruktur. 3. Gangguan layanan dasar. 4. Dampak ekonomi. 5. Dampak sosial. Dan yang keenam, dampak lingkungan. Kemudian yang kedua ada penilaian bencana. Penilaian bencana dilakukan untuk memahami dampak dan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan bencana. Beberapa aspek penilaian bencana antara lain ada identifikasi kerusakan dan kerugian, analisis kebutuhan, analisis kapasitas dan sumber daya, analisis resiko dan kerentanan, kemudian pemetaan dan analisis spasial. Lanjut materi yang B, komponen risiko bencana. Komponen risiko bencana terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama bahaya. Nah, bahaya adalah ancaman atau potensi bencana yang dapat menyebabkan kerusakan, kerugian, dan korban. Bahaya dapat berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain, atau bencana akibat ulah manusia seperti kebakaran, kecelakaan, konflik, dan lain sebagainya. Karakteristik bahaya meliputi jenis, intensitas, frekuensi, dan lokasi. Baik, yang kedua ada kerentanan. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik yang menyebabkan suatu masyarakat, sistem, atau aset rentan terhadap dampak buruk dari suatu bencana. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik atau infrastruktur yang rapuh, ekonomi atau kemiskinan, sosial atau kelompok rentan, lingkungan atau degradasi lingkungan. Kerentanan menentukan kemampuan suatu masyarakat atau sistem untuk menghadapi dan pulih dari bencana. Yang ketiga ada kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan, sumber daya, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu, masyarakat, atau sistem untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Kapasitas dapat berupa pengetahuan, kesiapsiagaan, organisasi, infrastruktur, sumber daya keuangan, dan kemampuan untuk merespon dan pulih dari bencana. Kapasitas menentukan kemampuan suatu masyarakat atau sistem untuk menghadapi dan pulih dari bencana. Yang C, penilaian kerawanan, kerentanan, dan kapasitas. Perbedaan antara kerawanan, kerentanan, dan kapasitas dalam konteks manajemen bencana. Yang pertama ada kerawanan. Kerawanan adalah ancaman atau potensi bahaya yang dapat menyebabkan bencana. Kerawanan dapat berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain, atau bencana akibat ulah manusia seperti kebakaran, kecelakaan, konflik, dan lain-lain. Kerawanan merupakan faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya bencana. Yang kedua yaitu kerentanan. Kerentanan adalah
teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan ketika terjadi bencana. Melalui teknologi informasi yang tepat, jatuhnya korban, kerusakan infrastruktur, dan kerugian dapat diminimalisir. Pada Hesti, apa? Ayo, bisa kok. Dapat, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Fadila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Eliasa Fitri. Pertanyaannya, sebutkan apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, mengenai wewenang pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana meliputi yang pertama, penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Yang kedua, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Bagaimana? Bersama. Pertanyaan selanjutnya terakhir akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengurangi risiko bencana sehingga bencana dapat dihindari atau dikurangi. Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Bagaimana hari ini? Baik, terima kasih. Sama. Itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.